Selamat pagi, semangat pagi. Ya, sebelum kita mulai ke pertemuan berikut, kita yel-yel dulu ya. Kayaknya belajar akuntansi itu butuh semangat agar dapat memahami nanti materi-materi akan Ibu sampaikan. Yel-yelnya adalah happy, happy fighting. Nah, ulangi lagi, happy, happy fighting. Nah, dengan yel-yel itu dapat memberikan semangat untuk belajar akuntansi. Pada pertemuan ketiga, Ibu sudah sampaikan tentang konsep persamaan akuntansi, unsur-unsur persamaan akuntansi, sampai bentuk daripada persamaan akuntansi. Jadi bentuk itu merupakan apa sih di dalam kolom itu untuk membuat persamaan akuntansi. Yang pasti bentuk dari persamaan akuntansi, anak-anakku jangan lupa ditulis. Persamaan akuntansi artinya ada judulnya. Transaksi ini transaksi siapa? Berarti contoh misalnya salon, berarti salon Bujupon, persamaan akuntansi. Nah, seperti itu. Itu yang Ibu sudah sampaikan pada pertemuan ketiga. Nah, sekarang pada pertemuan keempat yang akan kita bahas yaitu masalah analisa transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Saya ulangi lagi, analisa transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, analisa transaksi dan pencatatan dalam persamaan akuntansi. Kita akan lihat dulu jenis-jenis transaksi keuangan itu apa. Nah, jenis transaksi itu ada jenis transaksi internal dan ada jenis transaksi eksternal. Transaksi internal itu seperti apa? Nah, transaksi internal itu adalah transaksi yang terjadi pada lingkungan atau lingkup perusahaan sendiri dan tidak melibatkan pihak di luar perusahaan. Misalnya apa? Misalnya pemakaian perlengkapan. Itu kan hanya di dalam lingkup perusahaan, tidak ada dengan pihak luar. Atau penyusunan aset tetap. Bahkan juga bisa dengan pemakaian bahan pembantu lainnya. Nah, itu yang disebut dengan transaksi internal yang terjadi di dalam lingkungan perusahaan yang tidak melibatkan pihak luar. Yang kedua, transaksi eksternal, yaitu transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Perusahaan seperti pemasok, perantara, atau perusahaan lain. Contohnya apa? Contohnya adalah pembelian perlengkapan. Misalnya ada salon Bujupon mau beli sampo, kan berarti harus beli di toko. Nah, itu berkaitan dengan pihak luar. Atau bisa juga pembayaran sewa, berarti ada pihak luar. Bisa juga bayar listrik, berarti berkaitan dengan PLN. Bisa juga penjualan produk perusahaan. Berarti kalau kita jual produk, nggak mungkin kita akan jual di dalam perusahaan itu sendiri, tetapi kita akan berhubungan dengan pihak luar. Nah, itu jenis transaksi keuangan. Kemudian ada transaksi menurut sumbernya. Ada dua, transaksi modal dan transaksi usaha. Kalau tadi jenis transaksi keuangan, sekarang ini ada menurut sumbernya, yakni transaksi modal dan transaksi usaha. Transaksi modal mengakibatkan terjadinya perubahan pada modal perusahaan.
kira-kira transaksi ini jenisnya seperti apa? Nah, jenis transaksi ini dapat dikelompokkan dalam dua, yakni setoran modal. Mohon maaf, bukan dua, ternyata ada 4. Yang pertama, setoran modal yang mengakibatkan berkurangnya modal perusahaan. Yang kedua, pengambilan pribadi pemilik mengakibatkan berkurangnya modal perusahaan. Yang ketiga, penghasilan atau pendapatan, baik pendapatan yang berasal dari usaha pokok maupun pendapatan yang diperoleh dari usaha sampingan. Pendapatan ini mengakibatkan modal perusahaan bertambah. Dan yang keempat adalah beban atau biaya, baik beban untuk kegiatan utama perusahaan maupun beban untuk kegiatan sampingan. Dan beban ini mengakibatkan modal perusahaan berkurang. Ingat baik-baik anak-anakku, kalau pendapatan mengakibatkan modal bertambah, kalau beban mengakibatkan modal berkurang, kalau pengambilan pribadi mengakibatkan juga modal berkurang. Tuh, harus kalian ingat. Kemudian ada transaksi usaha. Transaksi usaha ini merupakan transaksi yang terkait dengan usaha perusahaan. Seperti apa? Seperti pembelian aset lancar, pembelian aset tetap, dan memperoleh pinjaman dari pihak ketiga atau dari bank untuk kegiatan perusahaan. Seperti saya sudah jelaskan di pertama. Pada saat kita belanja, pada saat kita beli, berarti akan ada harta lancar berupa kas berkurang dan ada harta lancar berupa perlengkapan bertambah. Kalau yang kita beli itu adalah perlengkapan. Kalau misalnya kita membeli pembelian aset tetap, misalnya beli komputer, berarti harta lancar berupa kas berkurang dan harta tetap berupa peralatan atau komputer akan bertambah. Seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan transaksi usaha. Kemudian anak-anakku, bagaimana pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi? Ibu sudah sampaikan di awal-awal bahwa kalau tidak ada transaksi di dalam satu perusahaan, berarti tidak muncul akuntansi. Mau dicatat apa? Orang tidak ada transaksi, baik itu penyetoran modal maupun pembelian dan lain-lain, itu disebut transaksi. Kalau itu terjadi, berarti terjadilah akuntansi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Saya ulangi lagi. Pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan dalam beberapa komponen. Perubahan yang terjadi adalah 1. Perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama. Sekali lagi, misalnya pembelian perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian gedung, dan lain-lain secara tunai. Tetapi kalau tidak tunai, berarti ada pelunasan piutang. Tuh. Jadi itulah pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Yang kedua, perubahan aset diikuti dengan perubahan liabilitas atau sebaliknya dalam jumlah yang sama. Misalnya, kalau tadi perubahan aset diikuti dengan perubahan aset lain dalam jumlah yang sama dengan transaksi tunai, maka sekarang dengan transaksi secara kredit. Misalnya transaksi pembelian aset secara kredit, pembayaran utang atau menerima piutang dari
kreditur. Itulah pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi. Yang ketiga, perubahan aset diikuti dengan perubahan ekuitas pemilik atau modal pemilik dalam jumlah yang sama. Contoh, transaksi investasi oleh pemilik. Berarti ada penerimaan pendapatan, ada pembayaran beban, dan penarikan modal oleh pemilik. Tadi Ibu juga sudah jelaskan bahwa pada saat terjadi penyetoran modal oleh pemilik, maka di dalam persamaan akuntansi akan muncul harta kas, dalam hal ini kas akan bertambah atau aset harta lancar. Seperti itu ya. Yang keempat, perubahan aset diikuti dengan perubahan piutang dan ekuitas pemilik modal dalam jumlah yang sama. Nah, inilah anak-anakku pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi yang harus kita pahami betul, karena kalau kita tidak mengerti untuk pengaruh transaksi ini, maka pada saat kita menyusun persamaan akuntansi dalam prakteknya, kita akan mengalami kesulitan. Oleh karena itu, anak-anakku, silakan membaca bukunya lagi, kemudian dipelajari dengan saksama dan dipahami. Kita lanjut. Di dalam persamaan akuntansi ini ada pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Sekarang kita akan catat, di mana semua transaksi perusahaan dapat dinyatakan dalam bentuk perubahan-perubahan pada unsur persamaan akuntansi. Artinya, setiap transaksi keuangan yang terjadi di perusahaan akan dapat mempengaruhi unsur-unsur persamaan akuntansi tanpa mengganggu keseimbangan yang ada pada persamaan akuntansi tersebut. Dalam hal ini, persamaan akuntansi dapat digunakan sebagai media untuk menganalisa dan mencatat transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Untuk apa? Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perubahan posisi keuangan perusahaan akibat terjadinya transaksi yang perlu disusun persamaan dasar akuntansi. Saya ulangi lagi, untuk apa hal ini terjadi? Yaitu untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang perubahan posisi keuangan perusahaan akibat terjadinya transaksi. Maka perlu disusun persamaan dasar akuntansi dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, anak-anakku, kalian siapkan tabel atau format persamaan akuntansi yang diperlukan. Kemudian kalian tulis judul di atas tabel persamaan akuntansi yang memuat nama perusahaan, persamaan akuntansi, tanggal periode akuntansi. Berikut, tulis judul pada tiap kolom tabel mulai dari tanggal, lalu jenis aset, lalu jenis liabilitas, lalu ekuitas pemilik dan keterangan. Kemudian kita identifikasi setiap transaksi dan tentukan pengaruhnya terhadap aset, liabilitas, atau ekuitas pemilik. Setelah itu, kita catat pada tabel persamaan akuntansi di kolom yang sesuai dengan pengaruh transaksi. Nah, untuk mengetahui keseimbangan persamaan akuntansi, jumlah aset atau harta harus sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Nah, itu langkah-langkahnya. Oleh karena itu, anak-anakku, Ibu akan memberikan satu contoh. Bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan pada persamaan akuntansi. Contoh, misalnya ada penyetoran modal oleh pemilik. Nah, ceritanya Ibu Jupon ini mau dirikan
salon dan perusahaan jasa. Jadi nama salonnya Salon Bu Jupon. Perusahaan salon ini atau usaha salon ini punya Ibu Jupon. Berarti Bu Jupon harus menyetorkan modal. Nah, pada saat Bu Jupon menyetorkan modal atau uang tunai, misalnya 8 juta, maka ada pengaruh transaksi di dalamnya. Apa pengaruh transaksi itu? Pengaruh transaksi itu adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta. Berarti anak-anakku, di dalam bentuk persamaan akuntansi ada tanggal kapan Ibu Jupon menyetor uang tunai sebagai modal awal, kemudian asetnya yakni kas karena pengaruh transaksi itu kepada kas, lalu ada ekuitas. Nah gitu. Berarti aset berupa kas itu 8 juta bertambah. Kemudian ada bertambah modal yaitu ekuitas. Dan itu disebut dengan modal awal. Nah, pada sisi lain modal bertambah dengan jumlah yang sama seperti Ibu bilang tadi. Ada harta berupa kas bertambah, di sisi lain ada ekuitas bertambah sebesar 8 juta yang dari Bu Jupon yang sudah menjadi bagian daripada salon Bu Jupon. Nah, itu contohnya. Nah, anak-anakku nanti akan ada bahasan-bahasan berikutnya dan ada tugas supaya kalian lebih memahami. Kalau kita bisa lihat di dalam monitor ini ada contoh, ada transaksinya, ada asetnya, kemudian ada liabilitas. Karena ini masih penyetoran modal awal, berarti pengaruhnya transaksi tersebut hanya kepada ekuitas pemilik. Ada catatan anak-anakku bahwa persamaan tersebut hanya bersangkutan dengan perusahaan, yaitu Salon Bu Jupon, atau harta pribadi Bu Jupon seperti rumah dan rekening bank serta utang-utang pribadinya tidak dicatat. Itu kan cuma menyetorkan modal kepada Salon Bu Jupon, walaupun sebenarnya Salon Bu Jupon itu punya Bu Jupon. Maka dalam persamaan akuntansi, kembali lagi kita lihat, harta sama dengan modal pemilik atau aset sama dengan ekuitas. Nah, kalau misalnya modal yang disetor Ibu Jupon ini belum cukup, berarti kita bisa pinjam kepada pihak ketiga. Tetap harta bertambah, tetapi ada kewajiban, itulah hutang atau liabilitas bertambah. Maka muncul lagi persamaan akuntansi. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Nah, itu. Mudah-mudahan kalian paham, dan untuk pertemuan ini Ibu akan berikan tugas. Nanti kamu ngecek di Moodle, lalu kalian kerjakan. Kalau tidak paham, kalian boleh WA Ibu. Ibu sudah kasih di pertemuan pertama pada saat perkenalan, Ibu sudah kasih nomor WA Ibu. Silakan kalian bertanya sama Ibu. Nanti Ibu akan jelaskan walaupun melalui WA. Atau kalau bisa kita telepon-telepon saja melalui WA. Semoga tetap semangat, kerjakan tugas. Ingat, sukses pertama kalian adalah lulus SMA untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang kalian inginkan. Tetap semangat ya anak-anakku, selamat belajar, terima kasih, salam semangat.